Halo kawan-kawan Lawyer on the Street, ketemu lagi bersama saya Dia Pranasi Kumbang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Sebelum saya membahas konten-konten hukum selanjutnya ya dari video-video yang lalu, mohon kepada kawan-kawan tetap like dan share, tentunya subscribe konten ini, channel ini agar selalu berkembang ke depannya dan kami pun semangat untuk produktif di channel kami. Jadi kali ini Lawyer on the Street ingin membahas mengenai misteri Gonogini ya. Misteri Gonogini tentunya kaitannya erat dengan hukum keluarga, di mana hukum keluarga itu mengatur hak dan kewajiban ya keluarga gitu kan. Nah, kalau Gonogini perihalnya adalah suami istri. Apa itu Gonogini? Gonogini dapat dikatakan dengan bahasa lain adalah harta bersama. Harta bersama yang mana diperoleh pada saat pernikahan. Setelah pernikahan dilaksanakan, harta selanjutnya yang diperoleh suami istri tersebut adalah harta Gonogini atau harta bersama. Nah, ada lagi HB, istilah HB lain, harta bersama atau harta bawaan. Nah, jadi ada harta bersama, ada harta bawaan. Kalau harta bawaan adalah harta yang sebelum pernikahan dilangsungkan, suami atau istri tersebut sudah mempunyai harta tersebut, misalkan ada waris atau hibah dari keluarganya atau hartanya sendiri yang dia peroleh dan beli sendiri gitu. Jadi perbedaan antara harta bersama dan Gonogini terletak pada pernikahan itu dilangsungkan. Setelah pernikahan dilangsungkan, sehari pun setelah itu dilangsungkan itu adalah harta bersama ya. Misalkan si A sama si B menikah, di hari kedua pernikahan mereka membeli mobil, itu harta bersama. Tapi kalau sebelum si A menikah, si A menikah, si B ini sudah membawa harta bawaan, dia punya mobil, itu harta bawaan dia, begitu. Itu contohnya. Kapan sih harta bersama ini atau harta Gonogini bisa dibagi? Ya. Nah, rata-rata pada prakteknya harta Gonogini itu atau harta bersama itu dibagi pada saat perkawinan itu atau pernikahan tersebut dibubarkan atau terjadinya perceraian. Nah, sibuklah mengurus atau membagi-bagi harta bersama atau harta Gonogini yang didapatkannya selama ikatan pernikahan antara pasangan suami istri berlangsung pada waktu itu. Tapi sekarang di luar itu boleh kita, walaupun tidak terjadi pernikahan ya, walaupun tidak terjadi pernikahan, kita boleh membuat perjanjian untuk menentukan lain batas-batasan harta bersama atau harta bawaan kita. Kita kualifikasikan lah, misalkan kita klasifikasikan. Misalkan kita buat perjanjian, istilahnya itu perjanjian pranikah atau pasca nikah. Yang kita list daftarnya, ini harta suami, ini harta istri. Nah, boleh seperti itu. Karena dasar hukumnya itu ada di pasal 35 ayat 2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain. Atau harta benda ayat 1-nya yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tapi boleh ini langsung dibagi sesuai kesepakatan, dibuatkan perjanjian pernikahannya mengenai harta bersama tadi. Boleh. Nah, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, jadi ketika ikatan perkawinan ini berlangsung dari awal pernikahan ya, mengenai persetujuan dan perbuatan hukum itu harus dilakukan berdua. Makanya kalau kita suami istri mengajukan pinjaman misalnya ke bank, itu ada tantangan suami dan istri begitu. Dan hutang pun yang diperoleh selama pernikahan antara suami istri itu menjadi harta bersama. Ketika pisah itu bisa menjadi persoalan juga, harus diselesaikan. Bukan hanya yang di depan mata saja, hutang pun bisa menjadi harta Gonogini. Tapi tergantung para pihak, apakah suami atau istri itu mempersoalkan apa tidak. Nah, jadi untuk penyelesaian sengketa harta bersama ini adalah di pengadilan agama dan bisa diselesaikan di luar pengadilan, dan kita bawa putusannya ke pengadilan dengan alur mediasi, dengan mediator. Boleh-boleh saja. Apabila ada kesepakatan
yang bisa disepakati kedua belah pihak. Kalau itu tidak dimungkinkan, ya majelis hakim yang akan menilainya. Artinya berjalan dengan jalur persidangan. Jadi seperti itu. Jadi tadi pertama, harta bawaan, harta bersama, ya itu sangat berbeda. Perbedaannya terletak di pernikahan itu dilangsungkan. Kalau bawaan sebelum nikah, ya itu harta bawaan. Tapi kalau ditentukan lain, mau itu dibuat adalah harta bersama, boleh-boleh saja. Yang penting ada kesepakatannya, perjanjian tertulisnya. Lalu hutang pun itu menjadi bagian dari harta gonogini juga, atau harta bersama. Jadi untuk kesimpulannya, saya berpendapat memberikan masukan kepada kawan-kawan lawyer on the street yang nonton dimanapun Anda berada, apalagi yang sudah mempunyai keluarga, ya saran saya untuk melakukan perbuatan hukum, ya apapun itu di luar sana, meminjam uang atau meminjam duit lah kemana-mana, ke bank atau kemana-mana, harus persetujuan istri. Jangan sampai kita berhutang, istri kita tidak tahu atau suami kita tidak tahu, akibatnya nanti rumah tangga kita berantakan. Jadinya perbuatan hukum apapun itu dalam keluarga, rumah tangga harus diketahui suami dan istri. Jadi tidak ada nanti masalah di kemudian hari. Lalu kalau mengenai duduk perkara harta bersama yang ada, bisa didudukkan secara bersamaan. Apalagi kalian yang punya harta melimpah banyak kan, boleh ditulis di list aja, dibuat kesepakatan. Ini punyaku, ini punyamu, tidak ada masalah, itu dibolehkan dalam hukum. Jadi seperti itu aja kawan-kawan lawyer on the street. Artinya pembagian harta bersama ini kalau juga secara hukum adalah 50-50. Misalkan hartanya mobil itu nilai 1M. Ya haknya suami dan istri 50 bagian, artinya 50%, 50%. Berarti 500 juta. Tapi bisa lebih meminta, misalkan 70-30 atau 60-40 bisa aja. Tergantung kesepakatan. Kalau sepakat para pihak nggak masalah. Ataupun salah satu pihak bisa membuktikan bahwa yang bekerja istri, yang bekerja keras istri. Tapi kalau suami kan pada umumnya suami itu adalah imam rumah tangga, pemimpin rumah tangga. Tapi kalau yang lebih bekerja keras adalah istri, boleh dia memintakan ke pengadilan juga bahwa haknya bisa dilebihkan. Tapi dengan gugatan yang harus kuat dan sinkron, yang bisa meyakinkan hakim untuk mengabulkan, serta disinkronkan dengan bukti-bukti formil yang kuat buktinya, begitu. Jadi pembagian harta bersama adalah 50-50. Bisa 60-40, 70-30, itu bisa dilakukan apabila ada kesepakatan tertentu, atau kita bisa membuktikan di persidangan alasan kita meminta bagian kita lebih, begitu. Jadi begitu saja. Salam Lawyer on the Street. Jangan lupa subscribe Lawyer on the Street untuk keberlangsungan dan produktivitas channel kita ke depan biar bisa berkembang. Terima kasih.